Halo Sobat Trader, perkenalkan nama saya Ibu Neneke, saya sebagai instruktur XM Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih resiko trading dan juga investasi dari cryptocurrency sendiri. Nah, cryptocurrency sendiri ini kan memang salah satu instrumen investasi yang terbilang masih baru ya. Jadi di dunia ini pun sendiri cryptocurrency itu baru berjalan sekitar 14 tahun. Jadi masih banyak hal yang harus kita pelajari. Dan belum lagi kalau misalnya kita masih awam gitu tentang cryptocurrency itu sendiri, kita akan sangat dengan mudah mendapati kerugian ya apabila kita tidak belajar terlebih dahulu mengenai resikonya, mengenai konsepnya, lalu keuntungan kerugian semuanya kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama resiko dari cryptocurrency itu dia rentan sekali terjadinya scam ya. Jadi scam itu memang datangnya dari suatu project token atau koin di crypto itu sendiri ya. Misalnya katakanlah waktu di tahun 2018 ya, itu memang ada salah satu project crypto namanya itu BitConnect ya. Jadi untuk BitConnect sendiri itu diduga project mereka tuh sudah meraup nilai sekitar 34 triliun rupiah di tahun 2018 ya, karena dinilai mereka ini sudah melakukan penipuan kripto. Jadi banyak sekali orang-orang yang sudah merasa dirugikan. Jadi kira-kira ciri-cirinya apa sih project yang scam itu? Biasanya kita bisa lihat dari use case atau masalah yang ingin dipecahkan sama mereka tuh biasanya tidak masuk akal gitu ya, atau tidak logis, menawarkan beberapa keuntungan atau return yang tidak masuk akal juga kepada para membernya. Lalu adanya skema Ponzi juga ya, atau semacam kayak MLM gitu biasanya yang diterapkan oleh project tersebut. Lalu dari segi white paper, bahkan dari segi roadmap, projectnya itu tidak jelas. Jadi kita harus hindari gitu ya, untuk project tersebut tuh biasanya berpotensi scam, atau dengan kata lain mereka tuh menipu kita gitu. Jadi projectnya itu bohongan, sebenarnya mereka tidak menjalankan proyek apapun gitu, hanya berniat untuk meraup dana dari para investornya aja. Nah itu salah satu contohnya ya BitConnect, dan yang baru-baru ini dikabarkan adalah Terra Luna sebenarnya katanya juga berpotensi untuk scam juga, karena kan sudah minus sampai 100% ya, jadi itu sih sebenarnya yang kita harus waspadai. Lalu resiko selanjutnya kita juga bisa mengantisipasi dari segi volatilitas harga. Cryptocurrency itu kan memang aset yang terbilang masih baru juga ya dengan teknologi blockchain-nya. Jadi memang perubahan harganya nih bisa sangat cepat sekali, bahkan Bitcoin pun bisa minus sampai puluhan persen. Kalau nggak salah tuh waktu itu di tahun sekitar 2017 ya, itu minusnya tuh sampai 80%-an. Jadi ada beberapa hal juga yang mendasari itu. Jadi kita harus benar-benar mempelajari juga siklus Bitcoin seperti apa, di mana kita bisa membeli Bitcoin di waktu yang tepat dan juga kita bisa menjualnya di waktu yang tepat. Jadi untuk terhindar dari volatilitas atau perubahan harga Bitcoin yang begitu cepat ya. Sehingga biasanya yang masih baru tuh akan kaget kalau misalkan melihat perubahannya tuh terjadi begitu cepat gitu ya. Bisa minus sampai puluhan persen, bisa naik juga sampai ratusan persen. Jadi itu memang salah satu hal yang terjadi juga di Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya. Kemudian selain itu bisa juga terjadi kejahatan cyber nih, atau blockchain-nya itu diserang gitu ya. Entah itu dari serangannya itu terjadi dari hacker, atau dari salah satu kompetitor suatu project gitu ya, persaingan bisnis. Jadi blockchain itu sebenarnya masih rentan terkena serangan, atau kita sebut dengan 51% attack ya. Jadi di mana ada salah satu blok yang mana mendominasi sekitar 51% ya dari blockchain yang ada, sehingga mereka tuh akan melakukan penyerangan gitu terhadap blockchain yang sebelumnya. Jadi itu sebenarnya merugikan juga ya. Dan kemudian dari sisi regulasi juga ya bisa kita perhatikan kalau koin-koin atau token yang sekiranya lagi ada kasus atau lagi diawasi sama regulator, contohnya seperti kasusnya Ripple ya, itu juga kita harus hindari juga, karena memang resikonya ke depannya tuh akan sangat panjang. Bisa di delisting dari berbagai exchange, namanya bisa tercoreng juga kalau misal sudah terkena aturan dari regulasi. Lalu yang terakhir dari resiko teknologi juga bisa nih. Jadi kalau misalnya kita lupa suatu saat kita meriset ulang HP kita ya, dimana kita biasanya itu sudah menyimpan
wallet atau biasanya tuh exchange yang kita biasa gunakan untuk membeli kripto terus kita lupa passwordnya. Itu juga jadi resiko. Kemudian kalau misalnya kita salah kirim ya alamat atau address di mana kita misalnya mau kirim Bitcoin terus salah addressnya. Jadi itu tidak akan bisa kembali lagi gitu kalau misalkan kita sudah salah mengirim koin atau token yang mau kita kirim gitu. Kemudian kalau lupa private key atau password itu juga bisa jadi salah satu resiko juga. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kalau misalnya kita mau bertransaksi kirim-kirim Bitcoin dari wallet ke wallet atau dari wallet ke exchange gitu ya. Itu harus benar-benar diperhatikan. Oke Sobat Trader, jadi kurang lebih itu informasi tentang resiko di balik trading dan juga investasi cryptocurrency. Kalau misalkan Sobat Trader ingin mengetahui informasi lebih lanjut dan juga update-update terbaru dari cryptocurrency dan juga XM ya, Sobat Trader bisa subscribe channel YouTube dari XM Indonesia dan juga follow sosial media lainnya seperti Telegram, kemudian Facebook dan juga Instagram untuk mengetahui informasi terbaru dari XM. Sekian untuk video hari ini, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.